Streaming short series RCTI Plus gratis. Oh berarti munduran kak? Ya udah aman. Segini? Segini ya? Oke. Oke, Dava. Betul kuliahnya ke sini? Ke aku boleh kesini, boleh kanan kiri. Oke, Dava. Sekarang lagi sibuk apa sih kalau boleh tahu kegiatannya? Kalau aku sih sekarang lagi sibuk prepare mau latihan buat jadi atlet kan. Karena sekarang aku wakilin BK Polda Karawang juga di cabur wusu gitu. Latihan terus ngajar juga kan di rumah. Jadi kalau misal ke Jakarta itu kalau lagi ada kerjaan-kerjaan aja sih kak. Oke. Gitu. Oh, tapi aslinya emang di mana asalnya Dava tuh dari mana sih? Asal aku dari Cikampek kak. Cikampek ya? Iya. Oh, T itu ya? Iya, makanya tadi juga kan berangkat langsung dari Cikampek. Oh, oke. Ya, Oke. gitu. Nah, gimana? Sejak kapan sih Dava terjun ke dunia entertain? Basicnya tadi sebenarnya atlet ya? Apa Yes. atlet bener ya? Atlet. Nah, sejak kapan akhirnya tercebur ke dunia entertain? Itu sengaja atau enggak? Seperti apa sih, cerita dong? Jadi tuh memang awal tuh nggak kepikiran buat masuk ke entertain kan. Cuman waktu saat bela diri tuh disilat awalnya tuh. Jadi aku paling lama tuh bela diri di silat 4 tahun tuh. Cuman apa namanya waktu di silat itu ya nggak rezekinya nggak terlalu banyak lah. Akhirnya aku pindah sama coach aku itu disuruh main di cabur kungfu. Nah dari kungfu itu aku belajar MMA dan lain sebagainya. Makanya sempat main di TV One juga yang One Pride tapi yang silat bebas gitu. Nah kalau masuk ke entertainnya itu berawal dari silat bebas itu aku nemu ke beberapa kenalan gitu. Cuman ya mulai dari awal lah nggak langsung peran gitu. Jadi kayak sempat beberapa kali juga kayak cuman tampil beberapa saat doang kayak gitu sempat. Cameo gitu-gitu Ya cameo kayak gitu-gitu. Oke. Nah, Dava sendiri sekarang kan basicnya atlet ya. Nah, apa sih yang membuat kamu akhirnya mau nih untuk terjun ke dunia entertain gitu? Apa karena memang apa namanya bayarannya kah? Atau memang mau cari pengalaman baru atau seperti apa sih? Kalau spesifikasinya kalau aku sih pasti pengen berkarir ya. Berkarir karena kalau menurut aku di entertain itu kita kayak bisa ngeluapin apa yang dalam diri kita kayak emosi atau sedihnya gitu kan. Berarti kan actingnya gitu. Terus terlebih karena aku tuh sangat idolain tuh si Bang Iko kan. Jadi kayak Bang Iko tuh kayak ngeliat kalau aku ngeliat dia itu kayak ngerasa punya masa depan gitu loh. Karena kan di basicnya dari silat juga, aku juga dari silat. Jadi kayak aku beraniin diri gitu loh untuk berjuang di entertain. Dan alhamdulillah aku dapat gitu di setelah penantian tuh 4 tahun guys gitu. Oke. 4 tahun. Berarti ada berapa film sih yang Dava bintangi? Untuk filmnya baru satu kak. Baru satu. Ya, yang tayang nanti insya Allah Oktober. Nah itu Aplikasi Iblis gitu. Oke, genrenya seperti apa? Genrenya kebetulan aku dapat action sama horror gitu. Action sama horror. Pas Action lah ya horror. sama basic kamu ya. Basicnya pas gitu. Oke, memang kalau kita punya idola kan kalau dapat sendiri idolanya Iko ya, karena memang basicnya udah sama-sama dari silat. Betul. Nah, apa sih berarti orang yang punya kemampuan lebih pasti punya kesempatan yang lebih juga di luar sana ya. Betul. Berarti dari kecil kan dapat udah latihan silat. Apa sekarang ilmunya nggak hanya untuk bela diri aja, tapi ternyata bisa diaplikasikan ke dunia entertain, benar nggak sih? Betul. Jadi kayak menginspirasi orang itu bukan cuma lewat prestasi yang dimiliki waktu saat kita tanding, juara 1, juara 2, tapi kan menginspirasi bisa lewat dari film juga kan. Ya kayak misalnya aku belajar bela diri. Sometimes orang ngelihat ketika aku bagus bela dirinya di film, jadi akhirnya dia mau belajar bela diri juga kan, itu juga bisa kayak gitu. Nah, di umur Dava yang udah 22 tahun, baru 22 tahun ini ya. Yep. Seperti apa sih itu kan tadi mimpi-mimpi Dava ya. Nah, Dava sendiri sejauh ini ngelihat dunia entertain seperti apa gitu Dava? Kan dunia entertain banyak orang bilang juga apa ya, kalau nggak tahan-tahan sama pergaulan juga ngeri juga dan sebagainya. Nah, cara Dava membentengi hal-hal negatif yang akan ditemui nanti kan masih panjang perjalanan. Betul. Kalau aku sih selalu dipesanin sama si papaku, karena aku paling dekat sama papa. Jadi punya prinsip gitu dalam hidup. Kayak misal aku bergaul sama siapapun oke, gitu. Tapi kalau kita punya prinsip, orang pun akan segan. Kayak contoh lah aku waktu saat SMA juga banyaklah pergaulan aku yang rokok atau lain-lain sebagainya, kenakalan anak muda yang cowok biasanya pada umumnya. Kalau aku kan
paling berantem doang gitu karena memang suka bela diri gitu loh. Dan kalau misalnya dia macam-macam aja, cuman karena aku berprinsip aku atlet gitu, aku mikirnya aku atlet. Sayang lah kalau ngerokok dan lain sebagainya itu karena micunya ke fisik. Jadi kayak gitu sih. Menurut aku berprinsip itu sangat penting gitu. Benar-benar. Betul. Nah, Dava sendiri kan awalnya kan dari bintang tamu sebuah acara ya, kemudian Ya. viral FYP di mana-mana. Ya. Sekarang ada juga yang kayak mendampingi lah ya, Kak Igun gini ya, Oke, kayak mau oke. mengarahkan lah gitu. Betul, Seperti apa betul. sih Dava awalnya bisa sampai deket kenal sampai deket sama Kak Igun, sekarang sering diajak kerja bareng atau Ya, bahkan ya. cuman nemenin Kak Igun kemana seperti Ya. apa sih? Jadi itu awalnya singkat ceritanya itu aku dapat project film nih yang aplikasi Iblis ini. Terus habis itu aku diundang ke salah satu acara boleh sebut Nggak usah TV gitu ya? di acara salah satu TV. Nah di situ tuh aku banyak framingnya sama Kak Igun gitu. Nah akhirnya aku pulang, Kak Igun tuh reply story aku kan, story di Instagram gitu. Nah di situ kita continue chat-chatan, terus habis itu aku dapat job lah dari dia, ya kan, job job buat busananya dia nanti yang tanggal 5 Agustus itu di Oke. PI. Nah aku nggak enak dong, maksudnya aku juga harus ketemu Kak Igun nih untuk kayak ya minimal aku jumpa dulu sama Kak Igun lagi gitu soal itu. Nah akhirnya dari situ keterusan deh sampai sekarang kayak gitu. Oke. Nah, di salah satu video juga Kak Igun karena emang orangnya gitu ya, dia cepat-ceplos ya gitu ya. Betul To the point gitu ya. Ada asli. video lucu banget nih FYP juga nih, dia jodoh-jodohin Dava sama Asila. Oke. Karena Asila ini kan kalau yang Dava udah tahu kan, Asila dari kecil banget sampai sekarang Betul. udah kuliah tuh emang kayak anaknya Kak Igun tuh. Iya, benar. Sampai manggilnya bunda kan. Bener. Nah, gimana kemarin itu lucu-lucunya sih, seru aja sih. Gimana sih video itu akhirnya sampai viral gitu. Dava dijodoh-jodohin sama Asila seperti apa sih? Jadi aku sama Sila pun baru pertama kali ketemu waktu saatnya itu yang aku ngedebuin Kak Igun tuh. Nah itu tanpa briefing. Jadi kayak ya emang Sila lagi main ke ke mall, mau janjian sama temennya. Terus di situ ada aku sama Kak Igun. Nah, aku juga nggak tahu kenapa ya Kak Igun tiba-tiba kayak ngerestuin kayak gitu. Jadi kalau soal sama Silanya sih aku sendiri pribadi nggak tahu gimana ya, maksudnya baru kenal juga sama dia gitu, kontek-kontekan juga belum sering gitu sih. Nah, kalau Asila ini kan ini banget ya, Kak Igun tuh protektif banget sama dia ya. Nah. Selain cantik dia pinter juga nih. Yeah. Makanya kalau sampai Kak Igun menjodohkan Asila sama Dava nih luar biasa nih, berarti udah ACC banget nih ya kan? Waduh. Nah, tapi menurut Dava sendiri ya, apa sih yang membuat Kak Igun sampai percaya banget nih mau jodohin anak kesayangannya nih sama Dava nih, padahal kan baru kenal juga kan? Ya mungkin kalau kata Asila sih ya, Kak Igun tuh kadang bisa ngeliat orang yang potensi kata gitu. Karena Asila kan deket banget sama Kak Igun. Potensinya aku nggak tahu nih potensi sebagai apa. Cuman kemarin tuh waktu saat kita sharing sama Asila tuh, jadi Kak Igun tuh bilang ini calon aktor hebat, bla 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 kayak gitu. Jadi kayak kayak gitu ya Sil, aku bilang gitu. Jadi kayak menurut aku mungkin ya nggak tahu kenapa Kak Igun tiba-tiba aja gitu, karena aku juga nggak tahu spesifikasinya dan lain sebagainya gitu sih. Random aja. Mungkin kalau dari video itu kan Kak Igun bilang ini Dava rajin sholat ya kan, maksudnya kepribadiannya baik, terus nggak neko-neko lah gitu ya. Nah, after dari ketemuan itu gimana, kan udah tukeran nomor tuh ya, lucu banget, dipaksa-paksa suruh tukeran nomor, disuruh chat hari itu juga lagi, detik itu juga. Komunikasinya berlanjut nggak nih? Oke, untuk chatannya sih aku masih berlanjut ya sama Silanya, karena bagaimanapun juga kita kan bisa juga buat jadi teman kan. Karena kan nggak melulu soal jodoh dan lain sebagainya. Karena aku sama Sila juga baru pertama kali ketemu, masa ya langsung jatuh cinta kan, enggak gitu. Jadi aku sama Sila masih tetap kontekan, cuma ya batas normal kayak teman aja, gimana sih Ngobrol gitu. apa sih kalau di chat tuh? Aduh. Ngobrolin Sil gitu. Enggak sih Sil, kayak ngobrolin soal kayak kemarin misalnya gimana udah Turun dikit itu. turun dikit. Nah ya, Sil gimana kemarin? Ya Sil gimana kemarin, tanggapannya gimana, kamu diundang ya sama TV kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku juga nanyain ke dia kan, karena FYP banget sih sumpah, kayak di TikTok tuh jadi rame juga. Aku juga kaget kan, kenapa nih gitu. Tiba-tiba notif rame ya. Iya ya ampun, nggak disangka-sangka juga. Tapi kalau dari Dava yang menilai Asila tuh seorang perempuan yang seperti apa sih gitu? Oke.
orangnya kayak gimana, terus termasuk kriteria seorang Dava nggak sih? Oke, jadi kalau Asila itu kalau dari kepribadian dia baik ya. Jadi kayak pertama kali aku ketemu dia, kayak kalau orang baru tuh kan kadang kikuk Canggung, juga iya. canggung. Nah malah justru aku yang canggung gitu sama dia karena aku ngerasa ya dia udah lebih terkenal dari aku nggak sih, kayak aku juga baru gitu. Jadi aku ngerasa kayak canggungnya di situ sih sebenarnya. Nah, terus aku juga takutnya kayak mencampuri urusan dia sama yang lain gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak komen juga. Makanya kalau dia nanya aku jawab gitu loh. Jadi kalau sama Sila tuh kepribadiannya oke. Cuman dia tuh nggak tahu kenapa waktu kalau di luar-luar tuh centil gitu ya, centil banget tuh ya kan. Cuman kalau sama aku kayak waktu kemarin sih aman-aman aja sih, biasa-biasa aja. Mungkin brandingnya aja dia kan. Ya mungkin. Tapi masuk ke kriteria Dava nggak? Asila tuh pinter, cantik, UI loh. Next question. Kalau misalnya ada kesempatan gitu bisa lebih deket, dan kan Asila juga udah SMA Pak, udah kuliah, pasti ayah ibunya udah ngizinin sih. Nah kalau ada kesempatan bisa deket, nah, itu masuk kriteria seorang Dava nggak? Kalau Asila tuh sebenarnya buat temen aja sih kayaknya. Ya karena Asila kan juga apa ya namanya, kayaknya nggak tahu juga aku kriteria dia ya. Cuman kalau dari aku sih sukanya yang berhijab ya, kayak gitu. Berhijab. Hmm. Kayak aku gitu. Soalnya udah mama. Oke, nah, berarti pengennya yang berhijab gitu kalau dari fisiknya lah ya. Yes. Tapi kan mungkin kita kan juga nggak boleh ngejudge orang, bener ya? Betul, Dava ya? kalau soal hati dia baik banget sumpah. Kayak welcome orangnya gitu. Cuman kalau kriteria aku ya yang berhijab gitu. Ya, tapi kalau misalnya nanti selamat ke waktu nyaman kan kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak pernah tahu ya dia dapat hidayah atau enggak. Ya Tapi apa dulu. Sila pernah cerita nggak sih soal dia udah punya cowok, atau mungkin dia gimana gitu deket sama cowok nggak sama sejauh ini? Kayaknya Atau mungkin ya dia belum kalau tahu? kalau setahu aku sih dia kan dekat sama ya itulah ya. Kita tahu di Instagramnya. Cuman aku karena orang yang nggak pernah mencampur hidup urusan orang lain, jadi aku nggak pernah nanya gitu. Kayak kalau misalnya dia nanya, kalau dia ngasih tahu ya baru aku ini. So far sih sekarang nggak terlalu banyak tahu sih soal dia karena kan baru pertama doang, baru sekali doang ketemunya. Baru sekali ya. Iya. Next mau ada project bareng nggak sih, atau Ya amin lah ya. Doakan aja. Kita kan nggak tahu ya, rezeki nggak boleh ditolak juga. Tapi kalau soal proyeknya sekarang sih masih belum tahu. Itu kalau terdekat itu aku mau apa namanya, meragain bajunya kayak Igun sih tanggal 5 Agustus di PI. mungkin siapa tahu tadi sandingin sama Asila? Eh, Aku juga nggak tahu itu ya. Semoga aja. Tapi Dava ada basic, udah pernah belum jalan di catwalk itu kan, walaupun catwalk orang gampang tapi Ya. itu susah loh. Betul. Ditonton orang loh, beda kalau kita jalan biasa. Betul betul. Gimana? Kalau basicnya sih oke ya. Aku alhamdulillah pernah belajar catwalk tuh 2 bulan di Malang, ya kan. Adalah waktu itu ada sempat apa namanya urusan di Malang. Terus aku belajar, alhamdulillah pernah juara 1 juga, juara 3 sama juara 2 catwalk di Malang. Cuma karena di Malang tuh kan orangnya nggak terlalu tinggi-tinggi ya, maksudnya kayak standar lah gitu. Nah kalau di Jakarta tuh memang tinggi-tinggi banget gitu. Makanya waktu aku sempat ikut audisi JF3 tuh Kak. Nah cuman di situ aku kalah tinggi gitu. Kalau soal jalan sih basicnya aku udah oke loh, udah tahu lah ya. Ya, ilmunya ya. udah tahu. Berarti Kak Igun secara langsung juga mau menceburkan Dava ke dunia modeling lagi nih ya, maksudnya lebih dalam lagi mungkin ya. Ya kalau rezeki sih kenapa ditolak. Betul. Tapi menurut Dava Kak Igun seorang teman, kakak, dan mentor yang baik ya. Maksudnya dia bisa jadi mentor juga, bener nggak sih? Apa sih yang Dava ambil gitu pelajaran dari Kak Igun? Wah, aku baru kenal dia tuh, baru ketemu dia tuh 3 kali. Cuman aku tuh bisa dapet aura positifnya tuh dari dia sering berbagi sih Kak. Jadi tanpa dia sadari tuh kayak dia kan suka berbagi gitu kan. Betul. Donasi Palestina, orang-orang, ya. sedekah subuh, anak yatim. Bahkan proyek terdekatnya tuh dia bilangnya mau ngumrohin anak-anak yatim yang punya hafalan 10 juz gitu dari yayasannya dia. Itu yang bikin aku kayak gokil sih, maksudnya nggak cuman gimmick doang gitu di sosial media. Kan kadang ada orang yang cuman berbagi tuh di sosial media doang ya. Kalau dia emang aslinya juga kayak gitu. Jadi aku ngerasa ya kalau kita mau banyak rezeki ya, kalau aku sih
kalau nangkapnya itu kalau kita mau banyak rezeki kita juga harus banyak sedekah juga sih gitu dapatnya dari dia kayak gitu. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama. Halo Sila, Ya, kamu udah nyampe rumah? udah kenapa? Ya ini aku baru selesai banget nih di wawancara sama casting. Ya nanya biasa sih soal apa karir aku dulu sih tadi. Terus abis itu yang viral itu yang soal Kak Igun apa namanya ngejodohin kita gitu. Cuman aku bahasnya aman sih, nggak yang kayak gimana. Nanya bintang nggak deh? Enggak sih, cuman dia nanya kalau misal tanggapan kamu sama Asila soal pasangannya gimana. Terus aku jawabnya ya gak gimana sih kak, karena aku kan baru kenal dia gitu. Terus dia juga belum banyak cerita sih, karena kan aku juga kalau misal dia nanya baru aku jawab, aku bilang gitu. Ini media apa sih? MNC media, MNC. Oh, MNC. Iya. Ini tuh kamu nih punya cewek ya? Apa? Kamu nih punya cewek apa ya? Iya lagi, kenapa? Enggak, dia nggak kenapa-napa kan? Siapanya? Cewek aku? Iya. Enggak kok, aku udah ngomong karena kan resiko di entertain seperti itu gitu. Oke deh. Tapi kamunya nggak apa-apa kan? Maksudnya kamunya nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Gak, maksudnya aku juga takut kayak kamu nganggapnya aku kayak pansos gitu. Oh, enggak. Ini kan bunda yang mulai, nggak apa-apa. Enggak ya? Oke deh. Soalnya gara-gara Kak Ivan nih aku diuber-uber sama media. Ya udah, ada yang nanya dulu, biarin, nggak apa-apa, biar bermanfaat kok itu. Buat apa nih? Buat gedein nama lah. Oh gitu, oke. Iya, Tapi kamu gak masalah? nggak apa-apa, aman aja. Kamu lagi ngapain, Asila? Lagi baru nyampe, lagi nggak ada sih, mau nonton. Oh gitu, bareng gak? Enggak deh, gak jadi. Ya Allah, Enggak nih, aku juga baru kelar casting tadi. casting. Terus diajak sama Kak Ivan makan. Makan mana? Mau ikut gak? Makan dulu. Ya Allah, baru nyampe rumah banget loh ini. Gak apa-apa. Dia Ya jangan tuh deh. ntar dulu aja ya. Iya, Oke, next time deh. boleh, kakak kabarin aja. Oke. Berarti harus Oke sering deh. nelpon dong. Hah? Hah? Berarti harus sering nelpon. Telepon aja. Oke. Tapi Oke deh. pacar kamu marah gak? Kenapa? Enggak. Kalau aku telepon. Oh, nggak apa-apa, aman aja. Oke deh. Oke. Dah, assalamualaikum. Oke. Berarti dia udah punya pacar dong. Berarti Asila punya pacar dong ya? Iya kayaknya. Wah, jangan sampai nih Asila putus sama pacarnya, Dava Oke. putus sama pacarnya. Waduh. Waduh. Nanti ada yang tersakitin nih. Enggak dong, jangan sampai menyakiti hati seseorang gara-gara orang juga. Oke. Tadi lagi Asila lagi baru sampai rumah atau seperti apa sih? Asila baru nyampe rumah tadi habis ngampus katanya. Terus aku nanya, kamu ngampusnya dari Senin sampai Jumat? Aku bilang gitu. Enggak, katanya dia cuman yang kalau nggak salah yang pendek gitu enggak sih? Oh, semester pendek Ya ya? semester pendek, jadi SP. cuman 3 hari kalau nggak salah dalam seminggu gitu. Oke deh. Next mau jalan sama Asila apa gimana nih? Aku sih pengen main basket bareng dia sih pengennya. Oh, gitu. Cuman ya gimana lihat nanti lah kalau misalnya memang dianya mau gitu. Tapi tadi Asila nanya pacar Dava marah nggak tuh? Bener ya? Enggak kok, Marah, ngambek, aman. aman ya? Berarti Dava sebenarnya udah punya pacar apa gimana? Next question. Tapi pacarnya Dekat. deket ya? Deket. Oh, tapi sempat agak kaget nggak setelah kamu naik namanya dan dijoin sama Asila, dia sempat kayak cemburu gitu nggak sih? Enggak sih. Cuman aku kan udah dari awal tuh udah kayak kalau misalnya aku di entertain bakal seperti ini gitu. Jadi kalau itu pengertian aku bilang gitu. Terus dia ngerti? Ngerti, alhamdulillah, dan dia sangat tipikal aku sih. Oh iya. Ya. Nah, Asila sendiri tadi Dava nanya, lo pacar kamu marah nggak? Nah, berarti Asila udah punya pacar juga dong guys. Kayaknya ya. Cuman aku juga nggak terlalu ngorek-ngorek sih. Nanti kalau pacarnya marah sama Dava gimana? Neng,
di Iya. jodoh-jodohan lu gak ngargain gue cowoknya nih ya. Kita sparring aja gimana? Aman aja ya. Aman, enggak lah. Ya tetap apa namanya, tetap kita harus menghargai privasi orang ya kan. Asila juga punya kehidupan, aku juga punya kehidupan. Kalau misal terlalu campurin juga kan gak enak gitu. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Thank you ya. Siap. Makasih banget.